Bagaimana dampak transformasi finansial? Kehadiran fintech, online payment, dan sistem untuk memudahkan kegiatan transaksi maupun investasi itu menjadi perhatian untuk kita punya 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 ini Bapak Ibu, punya literasi terhadap keuangan. Fintech berkembang semakin banyak. Bahkan eh, para mahasiswa gitu ya Bapak Ibu ya kalau di kampus mereka yang paham terkait dengan keuangannya, mereka yang paham terkait dengan bikin programnya, mereka pengen bikin fintech, Pak. Alumni kami juga ada yang sudah memiliki fintech, Pak. Nah, kalau impact terhadap fintech ini makin besar, gitu. Pada dasarnya Bapak Ibu, fintech ini untuk membantu ya finansial kita. Tapi kalau lagi-lagi tidak dimanfaatkan dengan baik, itu bisa menjadi masalah. Tadi saya sudah singgung terkait dengan pembayaran ke barcode yang salah. Dan juga eh, karena kita tadi FOMO, kebanyakan investor di Indonesia itu, Bapak Ibu ya FOMO, fear of missing out. Teman-temannya beli, saya ikutan beli tanpa melakukan analisa. Jadi karena FOMO, akhirnya pengeluarannya di luar kendali semua, Bapak Ibu. Pengeluarannya di luar kendali. Oke, all in. Nah, itu yang terjadi banyak orang stres saat COVID, Bapak Ibu. Gitu. Orang orang stres tuh waktu itu saat COVID. Karena apa? Uang yang dipakai, uang operasional yang mau digunakan, diinvest dulu ke sana. Dengan harapan mendapatkan pengembalian yang sangat besar. Sehingga uangnya bisa berkali kenyataannya. Tidak. Gitu. Nah, penting nih Bapak Ibu ya. Eh, literasi keuangan itu penting untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Dan pemerintah daerah, Bapak Ibu semua, perlu mendukung edukasi keuangan bagi masyarakat. Seperti kita tahu, masih banyak Bapak Ibu, ya, terutama di kota-kota Tangerang ini, itu ya, yang masih membutuhkan edukasi yang banyak terkait dengan literasi keuangan. Karena kalau sampai salah jalan, bisa bahaya. Rasanya para warga itu sudah tahu betul bagaimana memanfaatkan investasi itu, bagaimana instrumen investasi itu. Cuman yang belum gitu ya, banyak kan yang masih belum muncul. Ini kalau dari hasil survei gitu ya, itu adalah eh, seberapa mereka bisa menjaganya gitu Bapak Ibu. Kayak tadi, rasio yang normal berapa sih untuk kita bisa memiliki, eh, bisa berinvestasi dan mendapatkan pengembaliannya. Tentu kita semua berperan penting, Bapak Ibu, dalam menunjang pertumbuhan ekonomi secara lokal dengan juga memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan yang perlu dibenahi, diperbaiki, ditingkatkan, gitu ya. Dan juga dijaga demi mengikatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membangun kontribusi terhadap lingkungan, kita perlu fokus juga, Bapak Ibu, dari sisi internal terlebih dahulu. Maka kita perlu mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kita dulu gitu ya Bapak Ibu yang paham, yang aware terkait dengan financial literacy-nya. Baru kita bisa menginfluence banyak orang gitu. Nah, sederhana begini Bapak Ibu ya. Eh, bagaimana sih yang paling aman kita punya pendapatan
dengan kita punya pengeluaran dengan alokasi terhadap investasi gitu ya. Seberapa sih sebenarnya yang amannya gitu. Nah, kalau pendapatan kita let's say 100 1 juta misalnya gitu ya Bapak Ibu. Pendapatan kita 1 juta, kemudian pengeluaran kita sebaiknya tidak lebih dari 30%. Tapi kalau ternyata memang lebih gitu ya Bapak Ibu, sampai 50%, maka kita kan tentu perlu harus mencadangkan gitu ya Bapak Ibu. Mana yang bagian investasi, mana untuk bagi investasi walaupun sedikit, mana juga gitu ya Bapak Ibu yang harus kita pikirkan untuk ditunda. Kita pengen punya ini, kita pengen punya ini, kita pengen punya itu. Kita harus menjaga rasio keuangan kita tetap sehat. Jadi jangan sampai pengeluaran itu lebih dari 50% itu Bapak Ibu. Dan selebihnya misalnya 20% untuk kita investasi. Seperti itu. Investasinya tadi jangan sampai investasinya kita ada di satu tempat saja Bapak Ibu. Itu. Itu. Jangan sampai di satu tempat saja. Kenapa? Kalau perusahaan itu bangkrut, kalau perusahaan itu bermasalah, itu jadi masalah lagi buat kita. Uang kita habis. Gitu. Nah, ada beberapa hal nih Bapak Ibu. Kan kita tahu tadi instrumen ya, banyak sekali instrumen-instrumen yang muncul itu selain fintech, ada apa aja gitu ya. Ada banyak instrumen keuangan sebenarnya, yaitu pasar uang misalnya ya. Bapak Ibu bisa melakukan investasi kan misalnya di deposito berjangka misalnya. Bapak Ibu bisa tadi sudah disebut SBI misalnya ya, surat berharga ya. Kemudian commercial paper atau surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, bisa juga misalnya instrumen berikutnya adalah instrumen pasar modal, Bapak Ibu, yaitu saham, obligasi, reksadana. Karena harapannya kan kita semakin bisa eh, mencoba beberapa investasi supaya kita tahu mana kembalian yang paling menguntungkan untuk kita. Terus juga bisa dengan instrumen derivatif, Bapak Ibu. Nih, yaitu kontrak yang nilainya bergantung pada harga aset lain, seperti saham, obligasi, atau komoditas, misalnya. Derivatifnya ini digunakan dengan tujuan untuk bisa melindungi diri dari risiko harga nih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau derivatif itu jadi ada hak opsi namanya, gitu untuk membeli atau menjual aset pada harga yang sudah ditentukan di masa depan. Gitu. Misalnya saya mau mau jual handphone saya dan saya nilai saya sudah taksir harganya misalnya 100 saat ini. Tapi saya mau jual 150. Sudah disepakati saya dengan Bapak Ibu sekalian. 150. Nah, sudah disepakati tapi ternyata gitu ya, harganya melonjak tinggi 200. Nah, saya harus tetap komit untuk menjual di 150. Begitu. Dan yang juga bisa menjadi pilihan adalah instrumen keuangan syariah, Bapak Ibu. Ya, karena ada sukuk, ada reksadana syariah gitu ya. Dan sukuk gitu biasanya tidak dikenakan bunga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi instrumen lain misalnya, yaitu instrumen untuk melindungi diri dari resiko atau hedging. Jadi ada forward contract dan swap contract. Forward contract itu untuk membeli menjual aset di masa depan dengan harga yang disepakati hari ini. Kalau swap itu adalah kesepakatan untuk kedua pihak menukar aliran kas di masa depan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan.
Nah, eh, kalau Bapak Ibu tanya, misalnya pengalaman saya gitu ya, saya udah main saham, main ini, main bonds gitu, kemudian kripto gitu. Nah, mana yang paling paling menguntungkan? Paling menguntungkan bagi saya itu jelas adalah kripto, Bapak Ibu. Walaupun ketidakpastiannya cukup banyak, gitu ya, tapi sekali kita gaining itu akan bisa mengcover banyak hal gitu. Tapi misalnya dengan reksadana ya udah kita tiap tahun ya tiap tiap tahun dapat segitu atau tiap bulan dapat segitu ya segitu kurang lebih ya begitu. Kalau saham, saham ini juga kita perlu waktu yang lebih untuk banyak bisa mantengin harga pergerakan harga saham. Nah, kemudian nih Bapak Ibu gitu ya, salah satu hal yang lain gitu ketika kita menjadi pengelola yang tadi saya sampaikan terkait dengan investasi di ranah teknologi itu adalah begini. Pelan atau background singkatnya begini. Teknologi akan semakin berkembang gitu ya. Sama seperti ketika Bapak Ibu membeli handphone atau Bapak Ibu membeli handphone lah ya, motor gitu. Tahun depan sudah keluar teknologi baru lagi. Tahun depannya teknologi baru lagi. Gitu. Fitur baru, teknologi baru. Apakah kita harus selalu ikutin? Tidak, Bapak Ibu. Tidak harus kita selalu ikutin.